Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki rek wong Kediri Santri Beling, anak turune Sri Haji Joyoboyo, Laskar Sabilillah Kabupaten Kediri. Mau ngomentari yang sedang viral, Gus Miftah. Kalau tidak cocok dengan komentar saya, boleh menghina saya. Kalau cocok dengan komentar saya, cukup acungi jempol. Sekali lagi, kalau tidak cocok dengan komentar saya, boleh bully saya, boleh mengolok-olok saya, boleh menghina saya. Ini komentarnya Wong Diri. Kemarin saya itu bikin video, ya, 2 hari 3 hari yang lalu, tentang kejadian yang dialami oleh Ustadz kita, Gus Miftah. Pada waktu itu banyak netizen yang mengomentari miring terhadap apa yang dilontarkan oleh Gus Miftah. Bahkan saya sendiri pun menilai bahwa ucapan Gus Miftah jelas-jelas tidak benar, karena ada unsur penghinaan, entah itu disengaja atau tidak. Saya pun juga mengatakan tidak baik itu apa yang diucapkan oleh Gus Miftah. Tapi sekarang saya berkomentar lagi terkait dengan Gus Miftah. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beragama Islam, ya, wong iman, sudah hentikan mengomentari miring Gus Miftah. Sudah hentikan, saudaraku, hentikan, ya. Tidak perlu dikomentari siapa saja, ya, siapa saja. Ini sudah selesai. Gus Miftah sudah minta maaf. Gus Miftah sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendatangi rumahnya si penjual es teh itu, ya, dan dia pun juga minta maaf. Maka ketika orang Islam yang melakukan satu kesalahan dan sudah minta maaf, maka sudah selesai. Wes ora usah dikomentari macem-macem maneh. Iki wong Kediri. Saya juga belum pernah tatap muka dengan Miftah. Aku yo ora pengen ngono kuwi. Artinya aku yo duduk bolone Miftah. Aku yo duduk sapa-sapane. Ya, cuman saya komentar ini keluar dari hati nurani saya sendiri pribadi, bahwa sudahilah untuk mengomentari miring Gus Miftah, karena Gus Miftah sudah mengakui kesalahannya dan sudah minta maaf. Kalau sudah minta maaf berarti sudah selesai, saudaraku. Ini ajaran Islam sudah selesai, ya. Apalagi Gus Miftah sudah mengucapkan maaf di media sosial, ya. Maka sekali lagi, sudahilah untuk mengomentari miring kepada Ustadz Miftah. Sudah paham? Ini dari Kediri. Bukan saya membela Gus Miftah, bukan. Ya,
biar yang menghukum Gus Miftah itu adalah cara bicaranya sendiri. Yang mengadili Gus Miftah itu biar cara bicaranya sendiri. Itu nanti akan diadili sendiri oleh dia sendiri karena dampak daripada cara bicaranya yang tidak sopan. Maka dari itu kita sudahi saja. Ya. Juga ini pendapat saya, bagi Pak penjual es teh itu, ya, Pak penjual es teh itu, saudara sebagai penjual es juga harus tahu diri, ya. Ketika majelis ilmu, ketika pengajian sudah dimulai, ya, ojo wirawiri di hadapan majelis. Ya, paham enggak? Ini yang tidak pernah dipikir oleh netizen, bahwa si penjual es teh itu juga ada kesalahan besar. Kita yang adil di dalam menilai suatu permasalahan. Gus Miftah jelas salah karena bicaranya jelas tidak memakai adab, karena mengatakan bodoh kepada seseorang. Ya. Penjual es pun juga begitu. Oke, sampean nyambut gawe ora apa-apa. Golek rezeki monggo, mengais rezeki monggo. Tetapi ketika pengajian sudah dimulai, ya, maka preyo lekmu dodol es minggiro. Kecuali pengajian belum dimulai, atau kecuali pengajian sudah buyar, silahkan sampean towo-towo melangkai wong lungguh-lungguh kuwi. Es bu, monggo es pak, boleh. Bakul es ini pun tidak punya adab. Ini pembelajaran bagi bakul es yang lainnya. Tidak punya adab. Ketika pengajian dimulai, ketika di situ ada majelis ilmu, preyo lekmu bakul, lek pengen bakul minggir. Ojo ganggu wong ngaji. Ya, saya tidak ada maksud apa-apa. Demi Allah saya tidak mempunyai maksud apa-apa. Ya. Kita berbicara apa adanya. Ya. Bakul es itu, bapak siapa itu namanya? Lupa saya. Bakul es teh itu. Ketika pengajian dimulai, ketika majelis taklim dimulai, ketika tholabul ilmi dimulai, minggiro pak, bakul es minggir. Jangan tetap jual es ngelangkai wong lungguh-lungguh kuwi, towo-towo. Sedangkan di panggung ada majelis ilmu. Sampai sendiri pak penjual es tidak mempunyai adab. Ya. Tolong introspeksi juga kepada netizen, kepada teman-temanku semua. Tolong kalau mengomentari itu yang adil. Gus Miftah jelas salah. Cara berbicaranya jelas tidak memakai adab, membodoh-bodohkan orang di hadapan orang banyak. Itu salah. Mestinya ada kata-kata yang mungkin lebih lunak, mungkin lebih mendidik. Itu memang salah. Tetapi kesalahan Gus Miftah
sudah ditebus. Dia sudah mencari rumahnya Pak penjual es itu dan dia juga sudah meminta maaf. Ketika orang Islam melakukan suatu kesalahan kepada orang lain dan orang lain sudah memberikan maaf, sudah memaafkan, maka sudah selesai. Sudah selesai. Tidak perlu dikembangkan lagi. Tidak perlu dikembangkan lagi. Itu bukan ajaran Rasulullah. Bukan ajaran Rasulullah. Begitu juga Bapak penjual es teh, you harus tahu diri juga. Nek bakul es bakulo, nyambut gawe yo. Ketika kerja sampean nyambut gawe sampean itu di satu komunitas pengajian, monggo. Sebelum pengajian dimulai, monggo dodol ditapak-tapakne. Atau setelah selesai pengajian ditapak-tapakne. Ojo setelah pengajian dimulai, ya masyarakat sudah duduk tenang mendengarkan orang ngaji, bakul es towo-towo dengan berjalan melangkai wong-wong sing lungguh. Itu juga tidak mempunyai adab. Tidak mempunyai adab. Ya, ini masukan bagi teman-temanku yang penjual es dan penjual yang lainnya. Ketika pengajian sudah dimulai, maka duduklah. Atau kalau ingin jual, minggir. Jangan masuk ke dalam komunitas pengajian itu. Itu tidak mempunyai adab. Tidak boleh itu. Nah, sekali lagi, nek pengen nyambut gawe, lek wis pengajian dimulai, minggiro. Jangan berjalan di tengah-tengah orang duduk banyak. Itu namanya juga tidak mempunyai adab. Enek wong ngaji kok mlaku-mlaku neng nggone wong sing lungguh ngrungokne ngaji. Dengan jual es. Itu namanya mengganggu. Itu. Ini saran dari wong Kediri, tolong dicamkan. Tolong dicamkan. Ya. Tolong dicamkan itu. Jangan sampai terjadi lagi atau terulang lagi si penjual es, penjual kacang, penjual yang lainnya ketika jamaah, ketika pengajian dimulai masih jual di komunitas pengajian itu tidak mempunyai akhlak. Lek nyambut gawe yo. Kita tidak melarang, tapi lek pengajian dimulai minggir, menepi, jualanlah di tepi-tepi sana. Jangan sampai masuk di dalam komunitas. Itu namanya juga tidak mempunyai adab. Maka mari kita yang adil di dalam menilai suatu permasalahan. Saya tidak punya niatan macam-macam. Saya hanya prihatin begitu saja. Kenapa netizen itu selalu berkomentar miring kepada Miftah, sedangkan Gus Miftah sudah minta maaf. Selesai itu sudah. Wes mandeko. Ya. Yang perlu dikomentari itu juga penjual es. Harus tahu diri. Bolak-balik tak ulangi. Ketika komunitas pengajian dimulai, nek dodol es minggiro. Jangan melangkai saudara-saudara kita yang mendengarkan pengajian. Itu namanya juga tidak mempunyai adab. Oke? Dua itu. Yang ketiga, saya kemarin atau tadi mendengarkan rapatnya DPR apa itu. Masalah kasusnya Gus Miftah pun juga disebut di rapat DPR. Rapat DPR apa itu saya lupa itu. Disebut itu. Tolong saudaraku, bapak-bapak DPR, kalau memberi suatu suatu masukan atau pembenahan itu yang adil. Kasusnya Gus Miftah terhadap penjual es itu kecil.
Kecil. Gitu aja kok sampai dibicarakan di DPR. Yo ora apa-apa monggo, tapi you semua yang duduk di DPR harus tahu bahwa kemarin ada seorang Habib menghina Kiai Ma'ruf Amin yang masih menjabat sebagai wakil presiden dengan mengatakan bahwa Ma'ruf Amin itu adalah babi. Itu justru harus dikomentari dan perlu ditangani dengan hukum, secara hukum. DPR kemana? Itu kemana? Siapa Ma'ruf Amin? Wakil Presiden Republik Indonesia. Ada seorang Habib mengatakan bahwa Ma'ruf Amin itu adalah babi. Kemana kamu? Mengatakan bahwa Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden seperti babi berarti menghina rakyat Indonesia. Kemana mulut kamu semua? Justru ini sangat berbahaya sekali. Hai netizen semuanya, kalau komentar yang adil, nek wani yo rasa kemrumbi. Sakit kita sebagai bangsa Indonesia. Wakil presiden kita Ma'ruf Amin dikatakan anjing, dikatakan babi oleh oknum Habib. Zuzu semua kemana? Diam saja. Menghina wakil presiden Republik Indonesia sama juga menghina rakyat Indonesia. Kemana kamu semua? Kok diam saja? Atasnya Gus Miftah mengatakan goblok kepada penjual es teh aja sampai dibicarakan di rapat DPR. Kecil itu, kecil. Apakah itu salah? Tidak. Saya tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan. Tapi tolong ya, menanganilah kasus yang skala prioritas yang wajib harus kita tangani duluan. Itu apa? Kemarin Ma'ruf Amin sebagai wakil presidennya Pak Jokowi, sebagai wakil Pak Jokowi dikatakan anjing, dikatakan babi. Yuyu diam saja. Ada apa ini Indonesia ini? Yang mengatakan babi itu oknum Habib. Ini mestinya yang harus dibicarakan di rapat DPR. Ini mestinya. Wakil Presiden Republik Indonesia dikatakan anjing atau dikatakan babi. Kok tidak dipermasalahkan? Kemana kamu semua? Atasnya kasus Miftah yang bakul es gitu aja sudah rame. Kecil. Iki wong Kediri, anak turune Sri Aji Joyoboyo. Kalau mengomentari yang adil, arep mbok gawa nyandi Indonesia iki. Arep mbok gawa nyandi Indonesia iki. Oke, Miftah itu juga salah karena cara bicara tidak mempunyai adab, gak duwe tata krama, salah. Dia membodohkan gobloknya penjual es teh. Penjual es teh pun juga salah karena dia pun juga tidak mempunyai adab. Jual es teh ketika di komunitas pengajian dimulai. Golek rezeki yo minggir lek supaya pengaji minggir. Ojo ganggu. Ya. Iki wong Kediri keluar dari hati nurani untuk mengomentari masalah yang sedang viral pada hari ini. Sing adil Kang, sing adil nek ngomentari. Arep mbok gawa nyandi Indonesia iki.
Hah? Arep mbok gawa nyanti. Mari kita berpikir dengan jernih supaya Indonesia ini bisa menjadi negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, iki teko wong Kediri. Nek salah sepuron sing akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.